Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Amirul Mukminin. Baik, kali ini saya akan sedikit mengulas kembali tentang materi pemahaman najis dan pentingnya menjaga kesucian dalam Islam. Pengertian najis. Najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut ajaran Islam. Kalau najis menempel di badan, pakaian, atau tempat sholat, maka sholat kita tidak sah sebelum najis itu dibersihkan. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita harus tahu apa saja yang termasuk najis dan bagaimana cara membersihkannya. Kalian pasti tahu, najis itu dibagi menjadi berapa macam. Dalam Islam, najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhafafah. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawassithah. Yang ketiga, najis berat atau najis mughalladhah. Dari 3 macam najis itu, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhafafah. Najis ringan atau najis mukhafafah adalah najis yang cara membersihkannya paling mudah. Contohnya apa? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum air susu ibu, belum makan makanan lain. Terus cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya tidak perlu dicuci sampai bersih seperti mencuci baju. Cukup dipercikkan air ke bagian yang terkena najis, asalkan airnya mengenai bagian tersebut. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawassithah. Najis sedang atau najis mutawassithah adalah najis yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Yang pertama, air kencing orang dewasa. Yang kedua, kotoran manusia. Yang ketiga, darah. Yang keempat, nanah. Yang kelima, bangkai, terkecuali ikan dan belalang. Terus cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya, bagian yang terkena najis harus dicuci dengan air bersih sampai tidak ada baunya, tidak ada warnanya, dan tidak ada rasanya. Kalau ketiga hal itu sudah hilang, berarti najisnya sudah suci. Yang ketiga yaitu najis berat atau najis mughalladhah. Najis berat atau najis mughalladhah adalah najis yang paling berat dan tidak bisa sembarangan dibersihkan. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, terkena air liur anjing. Yang kedua, terkena air liur babi. Yang ketiga, benda yang terkena jilatan anjing atau babi. Terus cara membersihkannya gimana? Dengan cara harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Sekarang tanah bisa diganti dengan sabun yang mengandung unsur tanah, asalkan tetap mengikuti ketentuannya. Terus selanjutnya, najis yang dimaafkan. Ada juga najis yang sulit dihindari sehingga dimaafkan oleh Islam. Contohnya apa? Yang pertama, darah luka yang sedikit. Yang kedua, percikan najis yang sangat kecil. Yang ketiga, debu jalanan yang tercampur najis. Najis seperti ini tidak bisa dibatalkan sholat karena sulit dihindari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan najis dan hadas. Banyak orang yang masih bingung membedakan najis dan hadas. Najis itu kotoran yang menempel pada benda, sedangkan hadas itu keadaan seseorang yang tidak suci.
Najis dibersihkan dengan mencuci, sedangkan hadas dibersihkan dengan wudhu atau mandi wajib. Sekarang kesimpulannya, najis adalah sesuatu yang kotor menurut syariat Islam, yang wajib dibersihkan karena dapat membatalkan sahnya ibadah. Najis juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Setiap jenis najis memiliki cara membersihkannya yang berbeda, sesuai ketentuan Islam. Dengan memahami najis dan cara mensucikannya, seorang muslim dapat menjaga kebersihan diri, pakaian, dan tempat ibadah, sehingga ibadah yang dilakukan menjadi sah, tenang, dan bernilai ibadah. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.